Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Sadewa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Di sini mata kuliah sosial media. Oke. Di sini saya akan membahas aspek hukum di sosial media, analisa dan evaluasi sosial media, manajemen program sosial media. Yang pertama, aspek hukum sosial media. Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri, self-expression, pencitraan diri, personal branding, dan ajang curhat, bahkan keluh kesah. Tapi, apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial tersebut, baik secara langsung ataupun tidak, maka sudah dapat dipastikan kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Sebagai acuan hukum dalam berinteraksi informasi dan elektronik, maka diterbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut dengan IT Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang IT ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dari dari aspek hukum itu ada penyalahgunaan sosial media, di antaranya menyebarkan berita bohong atau sarah, menciptakan kebencian, upload foto yang tidak senonoh, berbagai foto korban kecelakaan, korban perang, orang meninggal, berbagai foto anak kecil merokok, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah, berjudi atau taruhan di media sosial, membuli di media sosial, pencemaran nama baik. Yang kedua, analisa dan evaluasi sosial media. Media sosial yang ada sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan kecil dan besar sekalipun. Maka dari itu, sosial media monitoring bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Perusahaan-perusahaan dunia saat ini juga melakukan hal yang sama untuk menarik dan mengerti attitude audience serta konsumen dengan menggunakan sosial media monitoring. Tentunya sosial media ini lebih berguna dan bernilai positif ketimbang menggunakan hanya sebatas chatting, update status, dan unggah foto yang tidak bermanfaat. Sosial media monitoring turut berpartisipasi dalam menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak menggunakan sosial media monitoring, maka bisa dikatakan sebuah perusahaan menjadi ketinggalan dan perkembangan teknologi yang terus berkembang hingga saat ini, dan akan terus tertinggal seperti inovasi kreatif dan pengetahuan tentang pasar global yang kian maju teknologinya. Evaluasi adalah sebuah sarana yang dilakukan setelah proses media sosial monitoring dilakukan dengan mengetahui apakah penilaian konsumen positif atau negatif melalui media sosial yang sedang tren saat ini. Ketika sebuah perusahaan sudah melakukan sosial media monitoring tetapi tidak melakukan evaluasi, berarti proses sosial media monitoring akan sangat tidak berguna dilakukan karena keterkaitannya sangat penting demi kemajuan sebuah perusahaan. Evaluasi juga tidak akan bisa dilakukan jika sosial media monitoring tidak dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi, bisa dikatakan sebuah perusahaan tidak akan pernah maju tanpa adanya sosial media monitoring dan evaluasi ini, dan bisa dikatakan juga nyawa dari sebuah perusahaan ditentukan oleh sosial media monitoring dan evaluasi. Jadi, semakin sering digunakan, maka akan sangat cepat berkembang pesat sebuah perusahaan.
Yang ketiga, manajemen program sosial media. Sosial media manajemen memiliki keterkaitan yang erat dengan digital marketing yang pada saat ini banyak diperbincangkan. Tetapi sayangnya, belum banyak pembisnis yang menyadari akan pentingnya mengelola akun media sosial bisnisnya. Mengelola akun media sosial memang tidak bisa kita samakan dengan melakukan marketing seperti biasanya, sehingga kita harus benar-benar memahami dengan baik. Terdapat banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh pembisnis bila mereka mampu menerapkan sosial media manajemen dengan baik. Di antaranya adalah sebagai berikut: mampu meningkatkan brand awareness. Nah, di sini kita dapat meningkatkan brand awareness. Tentu saja hal ini membuat bisnis kita menjadi lebih berkembang. Yang kedua, media promosi, informasi, dan berita yang praktis. Apalagi sekarang sudah banyak sekali promosi-promosi atau iklan yang sering kita lihat di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat memudahkan kita untuk promosi bisnis kita ke orang banyak. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Apa sih yang membuat pembeli tertarik dengan apa yang kita jual? Tentu saja dengan membuat promosi barang kita dengan semenarik mungkin, dan kalau perlu, barang atau makanan yang kita jual pakai diskon, sudah pasti banyak pembelinya. Dan yang keempat, memperkenalkan perusahaan secara luas. Di sosial media ini juga kita dapat memperkenalkan perusahaan atau bisnis yang kita jalani, karena banyak sekali orang yang memanfaatkan ini semua. Yang kelima, menunjukkan kualitas dan jati diri perusahaan. Kita juga dapat meningkatkan kualitas dan jati diri dari perusahaan atau bisnis yang kita jalani, karena masyarakat lebih tertarik jika kita mampu menunjukkan kualitas perusahaan atau bisnis yang kita jalani. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.